Halo teman-teman Uni, balik lagi sama aku. Nah, jadi di video kali ini aku akan coba bahas ya updatean terbaru dari Uni yaitu di versi 2.29.1. Walaupun agak telat ya aku bahasnya, tapi gak apa-apa. Penting kita akan buat videonya dan bahas. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Yang pertama, data. Nah, bisa kita lihat di sini ya, ada sebuah icon baru ataupun fitur baru di layar kita ya, yaitu data. Di sini kita coba klik aja. Kalian pasti udah pada tahu dah. Di sini kita bisa menambahkan variabel ya, yaitu variabel global, player, dan broadcast. Dimana dulu kalau kita ingin menambahkan sebuah variabel, kita harus menambahkan sebuah mekanisme ya. Contohnya di basic, terus interaksi. Nah, kita harus masuk ke dalam sini dulu ya. Edit, nah baru kita klik icon ini dan kita tambahkan variabel di sini. Nah, sekarang sudah ditambahkan fitur baru oleh Uni ya, yaitu data. Jadi kalau kita ingin menambahkan sebuah variabel, kita nggak perlu nih masuk ke dalam interaksi ini ataupun mekanisme pemicu lainnya. Jadi di sini kita cukup klik data di sini dan kita bisa menambahkan variabel di sini ya. Intinya kita tambahkan variabel global number gini. Number. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini ya, player juga sama dan broadcast juga. Dulu kan broadcast kita gunakan execute ya buat nambahinnya. Jadi di sini nggak perlu ya, sudah ditambahkan fiturnya ya, selain variabel dan juga di sini tambahkan broadcast. Jadi sangat efisien sekali ya mempersingkat waktu kita dalam pembuatan data ini. Dan juga kalau kita ingin ngecek ya variabel apa aja yang ada di dunia kita, kita bisa juga di mode play melihat ya ikon datanya. Jadi kita klik, nah kita lihat di sini datanya 0 dan variabelnya apa di sini ya. Jadi kita bisa melihat secara langsung. Dan coba kita di sini kita akan coba tambahkan ya untuk melihat nilai dari variabelnya. Di sini kita edit, kita akan set player property player var. Gak ada ya karena di sini global. Jadi kita ambil global, pindahin ke sini. Expression, ambil plus saja, kita copy paste, pindahin ke sini plus 1. Di sini kita hapus, 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 dan coba kita apply ya. Di sini lihat data kita number yaitu 0. Coba kita klik lagi jadi 1. Nah, jadi kita bisa mendebak secara langsung ya untuk mengetahui nilai variabel kita. Nah, seperti ini kita klik-klik lagi, kita lihat variabel kita 3. Dulu kan kita bisa menggunakan namanya debug di sini ya. Di comment debug. Nah, sekarang jadi lebih efisien lagi. Jadi kita nggak perlu masuk ke kode ya. Menambahkan contohnya seperti ini buat mengetahui nilai numbernya. Ini ya. Nah, jadi dia ada di atas layar. Sekarang nggak perlu ya. Tinggal kita klik variabel ini. Jadi langsung muncul ya. Nih. Jadi kita tahu variabelnya, nilainya. Podcast juga ada ya. Oke, untuk bahasan datanya sampai di sini dulu ya. Jadi kita akan lanjut ke fitur kedua. Yang kedua, variable object. Nah, sekarang ada tipe variabel baru lagi ya, selain global, player. Jadi ada satu variabel baru lagi. Nah, kenapa nggak ada di sini ya? Karena spesifik ya variabel baru ini sesuai dengan namanya variabel object. Jadi kita hanya bisa lakukan ataupun menambahkan variabel pada objek. Nah, sini kita akan tambahkan trigger ya, bebas trigger interaksi ya. Coba kita tambahkan trigger aja, property, trigger enter, edit, dan kita ke variabel. Nah, di sini ada objek ya. Jadi ini spesifik aja disediakan untuk mekanisme pemicu ya. Jadi kita bisa tambahkan variabelnya. Nah, jadi apa itu variabel objek? Nah, jadi objek variabel ini apa ya? Data yang disimpan dalam suatu objek ya agar kita bisa gunakan kembali tanpa harus kita diatur ulang gitu. Contohnya kita mau ubah posisi ya. Contohnya di sini kita tambahkan objek dulu ya. Sini ambil objek ini, tambahkan interaksi aja. Cari interaksi, tambahkan script, edit. Nah, di sini coba kita tambahkan objek ya. Contohnya kita tambahkan objek posisi, variable posisi, vector 3. Nah, di sini kita cari posisi ya. Nah, posisi awalnya 0, alias di 00 ya, vector 3-nya confirm. Nah, di sini kita mau ubah posisinya. Set self property group posisi. Nah, kalau gini kan panjang ya. Kita mau ubahnya jadi harus satu-satu gitu. Contohnya nanti mau kita ubah ke posisi mana, gimana, jadi nggak bisa. Nah, di sini kita bisa menggunakan namanya variable object ya. Contohnya kita expression, property, self, property, group, kita ambil namanya posisi. Nah, dengan begini kita nggak perlu atur ulang ya ketik-ketik ini. Contohnya kita apply, kita akan ubah ya posisinya ini.
klik, nah dia akan ke posisi 00 ya, mana dia, nah ke sana. Jadi seperti itu ya fungsinya, salah satunya. Jadi bisa digunakan bukan hanya untuk posisi ya, tapi yang lain-lain, logika lainnya, simpan checkpoint, buka pintu, pokoknya sejenisnya ya. Dan juga kita bisa akses variable objek di objek lain gitu. Contohnya di sini kita akan copy paste ini ya. Kita pindahin ke sini. Terus kita ke propertinya. Nah, di sini objeknya kita akan ganti ya variabelnya. Contohnya kita ganti jadi number gitu. Nah, terus kita masuk ke sini. Ke objek 1 kita edit, terus kita set objeknya, kita pilih. Contohnya objeknya 2 ya yang kita ubah tadi variabelnya di sini. Properti group posisi. Sebenarnya posisi X saja ya. Y buat ketinggian. Nah, di sini kita bisa atur juga posisinya menggunakan variabel objek lain. Ini kita pilih objek ini, kita lihat, nah di sini number ya. Padahal kita berada di objek 1. Jadi kita bisa mengakses ya variabel pada objek lain. Tinggal kita pilih objeknya, terus kita ke group, kita lihat, nah pasti ada di sini di bagian paling bawah nama variabelnya ya. Padahal di sini nggak ada ya, nggak ada number. Jadi kita bisa mengaksesnya dari objek satu ke lainnya. Dan di sini kita akan coba ubah posisinya ya. Nah, berubah jadi 0. Seperti itu ya. Kita hilangkan dulu, nonaktifkan. Kita klik. Nah, jadi dia akan bisa mempengaruhi objek lainnya menggunakan variabel yang sudah kita tentukan tadi. Jadi seperti itu ya tentang variabel objek. Jadi kita akan ke fitur selanjutnya. Yang ketiga, script komentar. Nah, di sini kita ambil script ya. Kita interaksi aja. Kita akan masuk ke dalam scriptnya karena kita bahas bagian script. Nah, terus kita komen. Nah, bisa kita lihat di sini ada script komen baru yaitu komen ya. Jadi fungsinya di sini hanya untuk menamai sebuah fitur ataupun fungsi script kita dan juga menyalin ya. Nah, seperti ini kalau kita masukin sebuah objek script, kita bisa copy. Jadi kalaupun ada banyak ya bisa di copy-nya ya. Ini gini, jadi gak perlu kita satu-satu gitu buat kopinya. Ini nih, contohnya di sini kita akan namain ya sebuah fitur ini perulangan gitu, looping. Nah, jadi kita bisa mengetahui kalau fitur ini fitur buat perulangan gitu. Jadi sangat mudah ya ini menamai sebuah script kita. Jadi kalau buat tutorial ataupun buat script kita bisa menamainya menggunakan komen ini ya. Ini fitur apa gitu. Jadi supaya orang tahu lah fungsi dari script tersebut untuk apa gitu ya. Jadi buat fitur comment scriptnya ini aja ya. Jadi buat menyalin menandai sebuah script kita. Semoga kalian ngerti ya. Jadi kalau kita panjang-panjang gini, dia akan menyesuaikan ya seperti ini. Kan jadi panjang juga ya. Oke. Jadi sampai sini dulu ya buat fitur komennya. Yang keempat yaitu warna lanjutan. Nah, walaupun ini fitur simple aja ya. Gak apa-apa kita bahas saja. Ini kita ke objek, property, color. Nah, di sini kita dikasih fitur tambahan yaitu advance ataupun fitur lanjutannya ya. Gambar. Nah, contohnya kalau kita klik advance ini maka akan dimunculkannya fitur warna yang baru ya. Jadi kita bisa memilih warna dengan lebih detail lagi ya daripada ini kan basic kan menggunakan kotak-kotak gini ya. Pokoknya kita bisa mengatur lah lebih detail lagi warna kita. Dan menggunakan slider ini ataupun menggunakan apa namanya ya palette ini ya di atas ini. Jadi kita bisa bebas memilih warnanya. Itu. Oke teman-teman, ini kayaknya buat bahasan update versi ini yaitu di versi 2.29.1 sampai di sini dulu ya. Cuman ada 4 aja, jadi jika kalian ada nemuin updatean yang belum aku bahas, kalian bisa komen aja ya di video aku ya, supaya kita bisa tahu updatean apa yang belum aku bahas. Oke, jika kalian ada pertanyaan silahkan komen aja ya di video aku, dan juga jika ada requestan konten, kalian juga bisa komen di video aku ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.